yang sangat kami cintai, para pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah. Kita di majelis tadabbur firman-firman Allah. Kita masih di surat Al-Hijr dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang keadaan mereka yang membangkang. Tidak mau tunduk kepada Allah, tidak beriman. Telah disiapkan bagi mereka neraka-neraka. Dengan 7 pintu. Dan semuanya sudah ada jatahnya, daftar isinya sudah ada. Dan yang tidak terdata, di neraka tersebut, mereka adalah innal muttaqina. Mereka tidak terdata di neraka, tapi mereka terdata di negeri, di kampung yang lainnya. Kampung surga. Innal muttaqina, mereka orang yang bertakwa. Fi jannatin wa 'uyun. Jannat maknanya adalah surga itu. Akan tapi ini digabungkan dengan uyun adalah di tempat yang indah. Tentu di surga tadi, di dalamnya ada kebun-kebun. Ada mata air yang mengalir. Keindahan. Keindahan yang sesungguhnya. Dan mereka diseru udkhuluha. Masuklah kalian semuanya ke tempat tersebut, ke surga tersebut, ke tempat-tempat yang indah tersebut, ke tempat yang indah tersebut, yang terdapat di dalamnya taman-taman dan air yang mengalir. Bisalamin, dengan penuh kedamaian, damai. Orang menemukan kesenangan di dunia. Orang bisa saja menemukan kesenangan di dunia, tapi kesenangan yang dirasakan di dunia dibarengi dengan rasa takut. Yaitu apa? Berakhirnya senang tersebut. Ada kekhawatiran kesenangan di dunia. Orang mendapatkan kesenangan di dunia masih ada rasa kekhawatiran akan berakhir. Sehingga orang kaya takut melarat. Merasa dia menikmati kekayaannya. Dan seterusnya, sehat pun nikmat, tapi Anda masih rasa takut sakit. Tapi kalau sudah di surga ini salam sama sekali. Sampai dikatakan dalam riwayat, sehatlah, rasakan hidup sehat tanpa ada sakit selamanya. Rasakan kebahagiaan yang tidak disertai dengan susah selamanya. Hiduplah di dalam surga tanpa ada kematian selamanya. Apa gitu, ada saat-saat kita kurang selera karena sudah terisi perut kita. Tapi kalau sudah kenikmatan dunia, kenikmatan surga enggak seperti itu. Damai, aminin, aman dari rasa takut tadi, damai, tenang yang sesungguhnya, aminin. Enggak ada rasa takut hilangnya nikmat, enggak ada orang masuk surga kemudian masuk neraka, enggak ada. Dan tidak akan berubah jadi petaka, enggak ada akan, tapi nikmat di dalam surga akan selalu bertambah menjadi nikmat dan tambah lagi nikmat dan seterusnya. Itu keadaan di surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Min ghillin. Ghil, ada benci, ada dengki, ada dendam. Kekotoran hati ghil. Jadi kalau di surga enggak ada.
Kalau di dunia sering muncul, biarpun seorang hamba yang sudah berusaha untuk membersihkan hatinya, dia manusia. Ada saat-saat kedengkian itu muncul, biarpun sudah kelas wali kutub. Cuman bedanya kalau orang soleh, orang hebat, kekasih Allah, di saat ada datang kebencian, kedengkian langsung dipangkas. Tapi bukan tidak ada. Justru pangkat tinggi manusia saat di dunia ini adalah di saat dia punya hawa nafsu, lalu ada benih benci dan dengki, lalu diperangi. Kemudian itulah orang yang berjaya di dunia. Tapi lihat, masih ada perjuangan semacam itu. Perjuangan untuk memerangi kebencian. Tapi kalau sudah disekak, nggak ada, sudah dicabut. Sehingga akan hilang kisah permusuhan. Ada suatu ketika datang putra daripada Sayyidina Tolhah. Sayyidina Tolhah itu adalah yang berada di barisan Sayyidat Aisyah waktu perang Jamal itu. Di saat umat Islam diadu domba oleh orang ketiga sehingga terjadi Sayyidina Ali, Sayyidina Tolhah. Artinya di dunia ini terjadi satu kesalahpahaman karena diadu domba, musuh seolah-olah di dunia. Tapi mereka orang berijtihad dengan apa yang terjadi itu. Datang namanya Imran, siapa itu? Putra Sayyidina Talha datang kepada Sayyidina Ali. Kemudian dibacakan ayat ini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Sayyidina Ali berkata, wahai anak Talha, aku dan ayahmu dan aku dengan dirimu semoga termasuk ayat ini. Nanti ketemu di surga sudah nggak ada lagi kisah di dunia itu sudah. Nggak ada permusuhan lagi di surga. Memang di dunia ada kita salah paham, ustadz dengan ustadz salah paham, mungkin ada marah, ada ini. Iya di dunia. Sayyidina Ali mengatakan ya ini, ayat itu adalah untuk kita. Kita yang pernah berselisih, tapi nanti di akhirat sudah nggak ada lagi perselisihan. Kisah perselisihan sudah dihapus, tidak ada lagi. Akhirnya menjadi ikhwana. Sayyidat Aisyah tidak bermusuhan dengan Sayyidina Ali dengan sesungguhnya karena diadu domba. Masuknya orang ketiga digelari dengan si terkutuk Ibnu Sauda, yang masuk dia. Kisah Sayyidina Ali dengan Sayyidat Aisyah. Sehingga terjadi peperangan, ribuan orang beriman, sahabat Nabi meninggal dunia. Begitu mengerikannya adu domba. Jangan sampai ada dikesankan bahwasanya Siti Aisyah memusuhi Sayyidina Imam Ali. Atau juga Sayyidina Imam Ali tidak menghargai Sayyidat Aisyah, tidak. Sayyidat Aisyah min ummahatil mu'minin. Ibunda kita semua, ibundanya orang beriman. Istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita mulia yang dimuliakan oleh Allah. Tapi tetap manusia, di saat berijtihad mungkin sekali salah, tapi tidak ada niat untuk musuhi Sayyidina Ali. Dan begitu juga Sayyidina Ali, tidak ada niat untuk musuhi Sayyidat Aisyah. Karena itu adalah ibundanya. Ibaratnya istri baginda Nabi SAW. Dan di antara para sahabat ada perselisihan dan sebagainya. Akan tapi itu singkat. Karena mereka ahli iman dengan ijtihad semuanya. Dengan ijtihad. Tidak ada tujuan untuk menjerumuskan ke neraka. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, ini adalah untuk kita. Jadi nanti di surga sudah nggak ada lagi kisah-kisah dahulu. Kisah kelam di masa lalu sudah nggak ada lagi. Kalau sudah masuk surga. Sebab kisah pahit itu kan juga nggak enak mengingat.
Tapi naza'na ma fi sudurihim min ghillin, sudah dicabut sampai akar-akarnya kebencian, kedengkian, dendam yang pernah ada saat di dunia sudah nggak ada lagi. Karena di surga bukan tempatnya orang-orang yang punya dendam dan dengki. Ala sururin mutaqabilin. Mutaqabilin ini satu isyarat bahasanya orang hidup indah itu kalau sudah mutaqabilin. Semuanya saling rindu untuk melihat wajahnya. Muqabalah. Kalau orang ngomong begini sudah enggak enak namanya. Mutadabirin atau mutadzahirin sambil menampakkan punggungnya itu sangat indah. Mutaqabilin. Jadi saling berhadapan. Dan begitulah adab di saat berbicara itu, kita memperhatikan orang berbicara karena ada mahabbah. Itu suasana di surga. Bagaimana kisah di surga? La yamassuhum fiha nasabu. Nasabun, tidak ada capek di sana. Tapi kalau di dunia enaknya pun masih ada capek, mengetahui ibtila. Senangnya orang lagi acara keluarga, tetap saja ada capek. Senang di dunia masih dibaringin dengan capek. Tapi kalau di surga nggak ada lagi, nggak ada nasab. Wa ma hum minha bimukhrajina, mereka sudah selamanya di surga tidak akan dikeluarkan. Indah. Cuman surga kan tempatnya orang-orang yang tidak dimurkai oleh Allah. Nggak ada dosa. Tidak ada dosa di surga. Lalu ada yang bertanya, gimana saya hidup di dunia ini banyak salah dan sebagainya. Wah, ini bagaimana? Surga kan tempat orang bersih, nggak ada dosa. Sementara kita sering melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Nabi, hai utusan, beri kabar gembira. Kalau beri naba itu sesuatu dahsyat. Amma yatasa'uluna 'anin naba. Naba itu berita dahsyat. Nabi kabarkan. Kalau bukan akhbir, Nabi kabarkan. Ibadi, kepada hamba-hambaku yang dia ada iman, akan tapi dalam hidupnya ada saat kelam yang pernah ia lewati, kesalahan dan dosa yang pernah ia lakukan, tapi ada iman di dalam hatinya. Nabi kabarkan kepada hamba-hambaku yang seperti itu, anni, sesungguhnya aku, anal ghafur, aku maha pengampun kalau mereka mau minta ampun. Ar-Rahim, aku maha berkasih sayang, pemberi kasih sayang. Artinya ini kabar gembira. Dan memang surga bukan saja untuk orang yang tidak berdosa dari para nabi, tapi bisa surga itu untuk orang yang berdosa tapi dia segera kembali kepada Allah. Ayat lain berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa mungkin gambarannya adalah orang yang baik-baik, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya, orang berbuat baik adalah ada harapan besar untuk masuk surga. Jadi mendapatkan surga dengan berbuat baik. Kemudian apalagi ada orang yang bisa mendapatkan surga dengan wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka bisa menahan amarah dengan sesama. Makanya ini penting sekali agar kita ini jangan gampang punya reaksi-reaksi yang merugikan kita di akhirat khususnya. Tapi pandai menahan amarah, wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nasi, dan hidupnya itu penuh dengan maaf kepada sesama, lapang hati. Dia sudah kayak di surga sudah. Dan ternyata dia mudah berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang yang berbuat tidak baik kepadanya, ia balas kebaikan. Inilah gambaran orang penghuni surga.
Orang-orang bertakwa. Ternyata tidak sampai di sini. Ada lanjutannya. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Oh, ini bagian. Bagian kita-kita yang banyak dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, mereka yang melakukan kekejian atau melakukan dosa, berbuat zalim pada dirinya sendiri, melakukan banyak kesalahan. Sebab semua kesalahan adalah membuahkan hukuman dari Allah, hukuman dari Allah. Kalau orang memasukkan dirinya dalam hukuman, dia zalim. Ternyata mereka juga termasuk ahli surga dengan catatan dia sadar. Zakarullah, mudah menyebut nama Allah. Memohon ampun kepada Allah. Dan dia meyakini tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Nah inilah, agar diberitahu ini, hei orang yang melakukan dosa, jangan terus berlalu dalam dosa. Jangan juga masuk dalam wilayah putus asa. Lihat rahmat Allah yang sangat luas, pengampunan Allah yang sangat agung. Kembalilah kepada Allah. Ini kesempatan bagi kita. Ini Nabi ibadi ini. Nabi ibadi, beritahu mereka-mereka ini yang ada salah dan dosa. Berarti kita itu. Sesaat kita dosa dengan mata kita, sesaat kita dosa dengan lisan kita. Tapi itu menyadari Allah itu Al-Ghafur, yang maha pengampun. Apa sih makna maha pengampun? Kalau Allah maha pengampun, kalau Allah maha pengampun sudah benar. Tapi yang perlu kita renungi, sudahkah kita menyadari Allah maha pengampun, lalu kita menyadari kalau kita ini berdosa? Nah ini yang repot. Biarpun kita tahu, biarpun orang menyadari Allah maha pengampun, kalau dia belum menyadari dia punya dosa dan perlu pengampunan Allah, dia tidak mendapatkan bagian pengampunan. Allah maha pengampun, ya oke. Kalau kita walillahil mathalul a'la, kita membuat contoh. Orang yang tidak mengerti kalau air itu membuat segar tenggorokannya kalau diminum saat dia haus. Cuman kan tidak ada orang tak tahu ini. Seandainya, biarpun ada air segudang di kiri kanannya, kalau dia tidak mengerti kalau air itu akan menyegarkan tenggorokannya, biarpun dia haus, nggak akan mengambilnya. Anggap saja kita bertamu di rumah seseorang, sudah disiapkan tempat rumah, cuman yang nggak ada airnya. Ya nggak bisa, kita haus nggak ada air. Padahal sebenarnya air itu ada. Cuman kita tidak tahu tempatnya di mana. Sudah dikasih tahu, kita tidak baca WA-nya telat, keputus. Air minumnya saya siapkan di kamar sebelah. Ada kulkasnya segala macam. Cuman nggak kebaca dia. Biarpun ada air segudang di rumah tersebut, kita tetap kehausan. Karena nggak mengerti kalau ada kamar itu menjadi ada air yang memberikan kita puas. Seperti halnya kalau orang tidak menyadari Allah Maha Pengampun, ya tetap saja dia tersekte dalam dosa. Nah, setelah menyadari bahwasanya ada air, kita harus sadar dong kalau kita haus. Kalau tidak sadar kita haus, nggak akan minum dong. Begitu juga urusan. Maka diingatkan, kasih tahu kalau Allah itu Maha Pengampun. Artinya agar kita tuh sadar sifat kita dan sadar sifat Allah. Sifat Allah Maha Pengampun, kita banyak dosa, maka minta ampunlah kepada Allah. Gitu, bukan sekedar ketahuilah Allah Maha Pengampun gitu saja selesai. Enggak dong. Sadari kalau Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dan kamu apa, hei hamba Allah? Saya banyak dosa. Ya sudah, kalau kamu banyak dosa, segera bergegas menuju kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin. Sadari Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ar-Rahim, Allah Maha Kasih. Kesadaran kita akan Maha Kasih Allah akan menjadikan kita rindu kasih sayangnya. Dan jika seorang hamba benar rindu kasih sayang dan rindu pengampunan, dia akan berusaha untuk mendapatkan dari zat yang Maha Pengasih, tentunya dari zat yang Maha Pengampun. Maka kan kebodohan kalau kita minta kasih sayang kepada yang tidak pernah punya kasih sayang, atau kita minta maaf kepada yang tidak pernah memaafkan, kan kebodohan. Tapi kita dikasih tahu
Anni anal ghafur ar-rahim. Aku adalah yang maha pengampun dan maha berkasih sayang. Sadar seorang hamba mengadu kepada Allah. Sukses dia. Yang semula dia adalah ahli neraka, akan terentaskan dari kehinaan neraka. Akan masuk golongan ahli surga tadi. Dan setelah ada lanjutan, wa anna adzabi wal adzabul alim. Siksaku itu pedih. Kamu tuh sudah dosa. Itu ada wilayah pengampunan Allah maha pengampun. Kok kamu tidak segera ke sana? Ini kok bodoh banget itu. Kamu tuh haus. Itu ada air. Segera ambil itu air. Jangan tetap di sini, haus tuh nggak enak. Itu. Ini kalau urusan ini, gambaran urusan haus. Neraka itu pedih, hei hamba Allah. Hukuman Allah mengerikan. Hukuman Allah sangat mengerikan. Jadi kalau didatangkan orang yang paling tersiksa di dunia, tersiksa itu adalah lengkap. Korengan, jantungan, paru-paru, didolimi sama pasangan, teman suka nempeleng, habislah di dunia itu sakit tok. Tiap hari dibully. Pokoknya orang yang hidupnya dengan segala kesusahan itu nanti uji coba ke neraka, dicelupin sebentar, nyus gitu. Ditanya, gimana keadaanmu di dunia? Masih ingat rasa sakit di dunia? Enggak ada dibanding ini. Rasa sakitku di dunia seolah-olah enggak ada lagi. Begitu. Jadi rasa sakit di dunia itu enggak ada apa-apanya dibanding sesaat di neraka. Masya Allah. Nah ini harus kita pahami bahwasanya tersiksa di neraka itu enggak enak. Terus gimana? Setelah sadar bahwasanya di neraka enggak enak, secara otomatis dong orang cerdas akan masuk wilayah lain, yaitu wilayah pengampunan Allah. Yang tadi kita sudah dikasih tahu. Allah maha pengampun, menuju ke sana. Kalau tidak berarti dia bodoh. Allah maha pengampun. Maka besari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian semua untuk menuju pengampunan dari Allah. Adzabul alim wal adzabul alim. Siksa Allah adalah azab yang sangat pedih. Menyakitkan. Ini kan ada dalam dunia motivasi ya. Kalau yang mengajak kepada orang itu kan basyiru, kabar gembira, cerita surga, ada air yang gemericik, air mengalir, ada ini biar cepat ke sana ya. Itu cuma kadang orang itu dengan himbauan-himbauan kebaikan ini enggak semangat. Jadi harus langkah berikutnya adalah dikasih takut. Ibaratnya ada orang suruh lompat 1,5 meter itu, ragu-ragu, lompat. Ada fulus 1 juta. Lompat 1 juta. Dari ancang-ancang dari jauh, mandek lagi nggak jadi. 1 juta, 2 juta. 2 juta, tapi kalau saya kecebur. 2 juta nggak dapat, kecebur, ragu-ragu lagi. 5 juta, biarpun 5 juta, tapi kecebur kah, cakut, nggak jadi. Langsung pasti ngelompat apa? Lepas harimau di belakang harimau. Oh, ngelompat dia. Langsung lompat ya. Nggak usah pakai mikir-mikir lagi. Ada harimau di belakang langsung lompat. Ini ada cara ya. Kadang-kadang kalau orang dikasih himbauan surga itu indah, ridho Allah, ini nggak bergeming. Neraka pedih, kau tahu enggak? Ngelompat nanti. Lah kalau nggak ngelompat, ya dia gila sudah. Sadarannya hilang, mau dimakan harimau kan begitu. Begitulah usul asal bil Quran. Asalnya Quran dalam menghimbau. Adalah dihimbau dengan surga, dengan keindahan surga. Tadi dikatakan ada mata air yang bahkan tak bila tajri min tahtihal anhar. Bayangkan kita hidup di sebuah tempat, lihat. Di dunia saja kalau ada kebun, ada buah-buah yang bergelantungan, kita mudah untuk memetiknya. Kemudian kita di atas sungai-sungai kecil yang mengalir dengan gemericik airnya, angin sepoi-poi, burung berkicau, bunga semerbak dan seterusnya. Wah, indah sekali. Suruh bayangin itu. Surga malah ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nah itu kadang tidak terpacu. Dan tidak terpacunya ya bisa jadi karena apa? Karena menduga, paling bohongan 3 jutanya tuh. Artinya apa? Kurang yakin dengan surga, makanya tidak termotivasi. Yakin kepada Allah. Maka urusan menuju wilayah pengampunan pun ada hubungannya dengan keyakinan. Setelah itu, selesailah
Ahli surga masuk surga, yang bermaksiat pun juga akhirnya masuk surga. Aman kita semuanya. Keluar dari kisah ini. Insya Allah ahli surga semuanya. Baru masuk pembahasan yang paling. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. Kasih kabar kepada mereka tentang kisah ini Nabi. Nabi suruh menceritakan kepada kita tentang kisah Dhaif Ibrahim, tamunya Nabi Ibrahim. Dhaif itu lafadznya mufrad, mudzakkar, tapi isinya mah bebas. Isinya bisa dikasih satu, dua lagi perempuan. Ja'al dhaifu fa akramtuhu, boleh. Ja'al dhaifu fa akramtuha, boleh. Ja'al dhaifu fa akramtuhuma, boleh. Ja'al dhaifu fa akramtuhunna, boleh. Ja'al dhaifu fa akramtuhum, boleh. Bahasa. Ja'al dhaif. Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Dan kisah Nabi Ibrahim itu ada di tempat-tempat di ayat-ayat berbeda. Kalau dijajar akan jadi kisah indah. Itu kan kisahnya kan waktu Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Kemudian disembelihkan kambing dan seterusnya. Disodorkan makanan. Ini kan ada sebelumnya kalau salah di surat sebelumnya. Surat Ibrahim mana disebutkan kisah. Ini ada cuplik kisah ini untuk mengingatkan. Kisah bagaimana Dhaifu Ibrahim, tamunya Ibrahim. Yang tamu ini adalah tidak lain malaikat. Malaikat yang akan berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim yang sedih hati selama ini beberapa hari memikirkan tentang Nabi Lut yang dirundung duka dengan pengingkaran dari kaumnya. Di saat sedih begitu Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Ya dikira manusia beneran dikasih makanan dan sebagainya. Tangannya nggak menyentuh. Wah ini siapa ini? Sedih. Nabi Ibrahim kan kisahnya begitu kalau sebelumnya itu. Ini kalau orang dikasih makan nggak mau makan, ya sedih hati. Tak tahu setelah itu ngomong, aku tuh diutus oleh Allah untuk memberitahu kepadamu bahwasanya aku diutus untuk kaum Lut. Oh, malaikat ini gembiralah. Senang Nabi Ibrahim dan keluarganya bahwasanya Nabi Lut sudah akan diberi pertolongan. Nabi'hum an dhaifi Ibrahim, beri kabar mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Kita mendengar kisah Nabi Ibrahim. Idz dakhalu alaihi, tatkala mereka para tamu ini malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, faqalu salama, mengucapkan salam. Dijawab juga oleh Nabi Ibrahim, kan ini ceritanya sudah ada di tempat yang lain, bukan Nabi Ibrahim enggak jawab salam enggak. Inna minkum wajilun. Qala inna minkum wajilun, kami ketakut. Karena takutnya ada kisah sebelumnya, takut ini dikasih makan kok ngasih makan. Sebab ada semacam, kalau ada tamu nggak mau makan, ini pasti ada suatu apakah makanan nggak enak atau apa. Kayak ada bencana begitu ini. Kenapa kok tamu nggak makan? Wajilun, gelisah. Wa qalu, ternyata malaikat yang diutus mengatakan la taujal, jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut. Hai Ibrahim. Rupanya malaikat itu datang dengan kabar gembira, bukan kabar gembira satu. Bukan hanya kabar tentang Nabi, tentang pertolongan yang akan diberikan kepada Nabi Lut. Tapi ada kabar lain. Inna nubashiruka bihulamin alim. Aku akan beri kabar gembira kepadamu, wahai Ibrahim, tentang anak. Alim itu bisa dimaknai memang bakal menjadi ulama alim. Karena seorang nabi pada akhirnya. Nabi Ibrahim usia senja. Sudah sepuh waktu itu. Harapan tidak pernah putus memang. Tiba-tiba ada kabar gembira akan diberi oleh Allah, dikaruniai gulam, diberi anak. Nabi Ibrahim bukan mengingkari kuasa Allah. Tapi terheran ya, syukur ya. Aku mau dikasih. Abasyartumuni. Abasyartumuni. Kau berikan kabar gembira kepadaku, wahai malaikat. Dengan anak alaan masaniyal kibaru. Fabima tubasyirun. Wahai malaikat, kau beri kabar gembira kepada tentang anak. Aku sudah tua ini. Kabar gembira apa itu?
Bukan Nabi Ibrahim tidak percaya. Cuman secara zahir, Nabi Ibrahim ini sudah tua, saya ini sudah tua. Istri saya juga sudah tua. Bukan Nabi Ibrahim tidak percaya bahwasanya Allah bisa memberikan kepada Nabi Ibrahim anak. Nabi Ibrahim sudah tua. Nabi Ibrahim juga sangat tahu, yakin bahwasanya Allah di saat menciptakan manusia dengan bermacam-macam cara. Ada manusia dihadirkan tanpa ayah dan ibu, maka muncullah Nabi Adam. Ada manusia diciptakan tanpa ibu, maka lahirlah Siti Hawa, keluar Siti Hawa. Ada orang yang dilahirkan tanpa ayah, keluar Sayyidina Isa. Ada yang nabi yang dengan ayah dan ibu, baginda Nabi Muhammad SAW, macam-macam. Fala takun minal qanitin. Jangan berputus asa dengan usiamu. Ini adalah pelajaran buat semuanya. Kita urusan dengan Zat yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Berbesarlah harap dari Allah. Raja, berharap kepada Allah. Sehingga biarpun orang itu sudah divonis mandul oleh sang dokter, bahkan mungkin diangkat rahimnya, tetap saja dianjurkan, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Karena ketahuilah bahwasanya yang memberi itu adalah Allah. Dan kita punya keyakinan hidup kita tidak hanya sebatas puluhan tahun. Tapi ada jangka panjang, hidup panjang yang tidak ada akhir. Sehingga panjatan doa yang dipanjatkan oleh seorang yang divonis oleh seorang dokter bahwasanya dia mandul atau bahkan dia angkat rahimnya, panjatan doa akan ada artinya nanti. Tidak ditemui di dunia, karena di dunia tidak akan punya anak, tapi karena dia banyak doa, maka di akhirat dia kaya dia. Akan dijadikan pahala-pahala. Maka seorang mukmin tidak boleh putus asa dengan Allah. Tetap dianjurkan berdoa untuk mendapatkan anak yang soleh. Sebab kaidah kita tuh rindu yang sesungguhnya kepada kebaikan itu, kalau kita serius, tulus dalam merindukan kebaikan, lalu kita tidak mampu, belum mampu, maka sudah Allah kasih pahalakan. Ghibtah. Ada seorang laki-laki melihat satu orang lain tuh dengan kekayaannya yang melimpah. Sudah kaya, dermawan dia. Sudah kaya, dermawan. Maka muncul ghibtah. Keinginan dari satu orang fakir ini, dia berangan-angan, ya Allah. Alangkah enaknya dia, ya Allah. Dia kaya. Dan dia banyak sedekah, ya Allah. Aku pengen seperti dia, ya Allah. Aku pengen seperti dia. Setiap melihat orang itu bukan hasud. Kalau hasud itu menginginkan nikmat hilang dari orang yang dihasud tadi, tidak. Kalau ghibtah ini enggak, dia senang ada orang berbuat baik kayak begitu. Oh, dia kaya banget, dermawan, Masya Allah. Lalu minta, ya Allah, aku pengen kayak dia, ya Allah. Aku pengen kayak dia, ya Allah. Sedekahnya banyak, pahalanya banyak. Dia fakir ini. Cuman panjatan doa semacam itu ada nilainya di hadapan Allah. Nabi menyebutkan, kalaupun dia tidak sempat kaya seperti orang yang ia rindukan untuk menjadi dia, maka ketahuilah dia sudah mendapatkan pahala seperti orang yang kaya dan berbuat baik. Itulah pentingnya melintaskan kebaikan-kebaikan di dalam hati. Biarpun dengan segala kelemahan kita. Makanya kalau cita-cita itu yang agung, minta surga itu ya Firdaus. Jangan sudah, yang penting masuk surga di terasnya juga nggak apa-apa, yang penting kan surga. Oh, nggak begitu dong, surga. Kalau ngomong yang baik dong. Saya minta surga Firdaus, berdampingan dengan baginda Nabi. Oh gitu dong. Harapan besar dong. Kita urusannya dengan Zat yang Maha Kuasa. Tuhan kita karena Allah, Tuhannya Nabi Muhammad adalah Allah. Tuhannya Abu Bakar Siddiq adalah Allah. Tuhannya Sayyidina Ali adalah Allah. Tuhannya orang-orang yang surganya tinggi adalah juga Allah. Tuhan kita Allah. Allah yang bisa mengangkat mereka, bisa mengangkat kita. Membangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diingatkan kala, wa man yaknut min rahmatin rabbih illa dhalun. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah yang luas kecuali orang sesat. Sesat berpikir, sesat iman dia itu. Oh, makanya ini orang yang putus asa itu sesat dia.
Sesat cari solusi dia itu. Sesat berharap dia itu. Kalau kita mengharap sesuatu dari orang yang nggak mampu, ya benar sesat kan. Tapi kalau kita mengharap kepada zat yang maha kuasa, itu benar. Lah kok dia nggak berharap kepada Allah, sesat dia. Dan kalau kita berharap kepada Allah, harus dengan penuh keyakinan Allah bisa memberi dan akan memberi. Kemudian masalah pemberian, kan kita punya keimanan. Ada permohonan seorang hamba itu dikabul oleh Allah sesuai dengan harapannya, dengan panjatan permohonannya. Ada permohonan Allah kabul dengan bentuk yang berbeda, yang lebih bagus. Hanya karena seorang hamba memohon dengan kebodohannya, tidak mengerti bahwasanya ada yang lebih bagus lagi, maka Allah beri yang lebih bagus. Ada yang tidak Allah beri di dunia, tidak seperti yang diminta, juga tidak diganti di dunia. Akan tapi Allah beri lebih hebat lagi nanti di akhirat. Akan dikagetkan hamba-hamba ahli surga ini nanti di akhirat. Ini pahala apa lagi ya Allah? Itulah doamu yang aku simpan dahulu. Aku tabungkan jadi pahala. Maka jangan sampai kita putus harapan. Putus harapan. Lah putus harapan kepada Allah ini umumnya muncul dari harapan yang terlalu besar kepada manusia. Kropos iman. Bangkrut, bunuh diri. Ditinggal kekasih, minum spiritus. Bodoh banget. Ada kisah-kisah unik itu. Menikah jadi susah karena nggak punya harapan besar kepada Allah. Lihat, dunia seluas daun kelor. Kalau tidak dengan dia nggak mau pokoknya. Oh, udah tersiksa. Sempit usaha, di PHK tuh kalau seolah kiamat. Lupa yang ngasih rezeki adalah Allah. Dan masih banyak. Tapi kalau kita melangkah dengan keyakinan bahasanya Allah Maha Kuasa dan Maha Luas dengan rahmatnya, kita melangkah dengan pasti, nggak ada yang susah. Nabi ibadi, katakan kepada mereka, kalau Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun loh ya. Yang putus asa itu karena dia salah alamat dalam berharap. Berharap kepada selain Allah, ya tentu dong. Kaya-kayanya manusia, koceknya terbatas. Sehebat-hebat seorang janda terbatas, mungkin terbatas kekayaannya, mungkin terbatas juga umurnya. Selesailah kisahnya. Suami, istri, semuanya punya batas, ada waktunya. Tapi yang bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, tidak sesat. Maka yang berharap kepada selain Allah, maka putus asa. Maka putus asa adalah ad-dhalun, sesat. Nabi Ibrahim bertanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Khatbukum ini, khatab itu ada sesuatu yang besar yang menjadikan orang yatakhatabuna fi hadhil masalah. Khatab itu adalah sesuatu yang jadi perbincangan. Kalau ma khatbukum, apa sih misi besarmu yang bakal nge-booming atau bakal trending kalau dalam, atau bakal dikenal, apa sih? Ma khatbukum, apa tujuan besarmu datang ke sini? Ayyuhal mursalun, wahai malaikat-malaikat yang diutus. Ini kabar gembira yang lain lagi. Tadi kabar gembira tentang akan diberi oleh Allah putra. Dan setelah itu Nabi Ibrahim diberi putra. Sayyidina Ismail dan Sayyidina Ishaq. Kemudian berita yang lain lagi ini. Inna ursilna ila, qalu, mereka menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus oleh Allah untuk menyelesaikan orang-orang yang itu mujrimin, penjahat tuh. Yang jahat nggak ngikut Nabi Lut. Termasuk istri Nabi Lut juga. Termasuk di dalamnya. Illa ala Lut, kecuali keluarga Yusuf, keluarga Nabi Lut ada yang diselamatkan. Inna lamunajjuhum ajmain, akan diselamatkan. Yang keluarga di sini adalah pengikut-pengikutnya, akan diselamatkan. Maksudnya memberi kabar gembira. Wahai Ibrahim, aku diutus oleh Allah untuk pergi
ke kaum Lut untuk menyelamatkan Lut dan keluarganya dan pengikut-pengikutnya. Cuman ada di antara kerabat dekatnya, orang dekatnya Nabi Lut, illa imra'atahu, kecuali perempuannya, istrinya. Qaddarna innaha laminal ghabirin, sudah ditentukan keputusan dari Allah, dia adalah termasuk orang yang tertinggal, tidak selamat. Ada hikmah di balik itu semuanya. Kenapa kok ada ini? Adalah kisah-kisah itu. Jadi orang itu tidak boleh menyerah dengan keadaan. Semua telah dicontoh oleh Allah. Ada seorang wanita punya suami fasik, gak benar dan seterusnya. Tidak ada alasan untuk bisa menjadi selamat. Fir'aun adalah paling jahatnya manusia, punya istri, selamat dia. Ini terlepas dari urusan orang muslimah boleh menikah orang kafir. Ini syariat yang dulu ini, syariat sekarang nggak boleh. Jadi nggak boleh kita putus asa. Ada orang mengatakan, aduh suamiku begini, lalu saya nggak benar putus asa deh, biar suamiku rusak, nggak boleh gitu. Aduh istriku begini, nggak. Ada dalam kisah dunia, kisah itu ada seorang suami yang baik, istrinya nggak benar. Ini kisah Lut. Istri baik, suami nggak benar. Istri Firaun. Ada bapak baik, anaknya nggak benar. Kisah Nabi Nuh. Dan seterusnya. Ada kisah-kisah semacam itu. Maksudnya apa? Ketidakbaikan orang yang ada di kiri kanan kita jangan menjadi alasan untuk kita menjadi orang terpuruk. Karena orang bisa saja dipilih oleh Allah di antara orang-orang yang terpuruk. Kalau katakan oleh penyair, wa in tafqil anama fa innal miska min ba'di damil ghazali. Ada darah kijang. Darah ya darah, ternyata nanti di antara darah-darah itu kan darah. Nanti akan darah yang menggumpal yang akan menjadi wewangian yang luar biasa, namanya misik. Sebab misik itu adalah segumpal dari darah itu. Maksudnya apa? Mungkin ada orang hidup di lingkungan yang tidak baik, maka jangan putus asa. Mungkin mohon maaf, semoga Allah mengampuni semuanya. Ada seorang anak hidup dari ayah pezina, ibu pezina, abah tidak sholat, berjudi, semuanya ibu gini. Jangan putus asa. Itu bapak ibumu, urusanmu sendiri. Bisa saja keluar dari rahim wanita tersebut seorang mulia yang dimuliakan Allah, kekasih Allah. Sebab ini juga ada semacam kesalahan, keyakinan yang salah. Jadi kita keluarga begini mau gimana lagi lah, muluk-muluk banget. Nanda. Tidak. Biarpun terpuruk, keluarga yang hina, keluarga yang hina dina, rendah, tapi bisa saja muncul dari tempat ini adalah orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terpuruk dengan apa yang ada di kiri kanan. Tidak boleh terpuruk melihat ayahku tidak benar, ibuku tidak benar, keluargaku tidak benar. Iya, kamu harus benar. Istriku gak benar, jangan ikut-ikutan. Ada Nabi Lut. Suamiku gak benar, ada istri Firaun. Dan seterusnya. Baik. Sampai di sini insyaallah. Pada menja'a ala Lutinil mursalun, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.